Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Irma Dayanti SSI, guru mapel IPA kelas 10. Pada siang ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Baiklah anak-anak ibu, materi kita hari ini adalah komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Berdasarkan ukurannya, terdiri atas mikroorganisme dan makroorganisme. Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk melihatnya kita memerlukan alat bantu tertentu. Sedangkan makroorganisme adalah organisme yang berukuran besar, seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terbesar di bumi ini, baik dalam memusnahkan, melipatkan atau mempercepat penyebaran hewan maupun tumbuhan. Baiklah anak ibu, kita akan bahas apa-apa saja yang termasuk komponen biotik. Komponen biotik dibedakan atas 3 macam. Pertama, produsen. Produsen merupakan satu makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik yang dikenal dengan istilah organisme autotrof. Proses tersebut dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun dengan cara berfotosintesis. Contoh produsen adalah alga, lumut, ataupun tumbuhan hijau. Kedua, konsumer. Konsumer adalah organisme heterotrof yang tidak mampu membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain, baik organisme heterotrof maupun organisme autotrof. Konsumer biasanya merupakan hewan. Hewan yang memakan tumbuhan secara langsung disebut sebagai konsumer primer. Sementara hewan yang memakan konsumer primer disebut dengan konsumer kedua. Dan seterusnya. Rantai makanan adalah suatu proses makan dan dimakan di dalam kehidupan. Konsumer terakhir disebut konsumer puncak. Contoh konsumer puncak yaitu kita, manusia. Nah, yang ketiga, nah ibu, decomposer. Decomposer merupakan organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Decomposer dapat disebut sebagai organisme detritivor atau pemakan bangkai. Contohnya bakteri pembusuk ataupun jamur. Nah, yang keempat namanya detrivora. Detrivora adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik. Detrivora merupakan hancuran jaringan hewan atau tumbuhan yang telah lapuk. Yang termasuk golongan ini adalah cacing tanah, siput, lipan, keluing, dan teripang. Setelah komponen biotik, kita akan bahas komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen benda mati yang dalamnya pertama air. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup. Hampir semua kehidupan membutuhkan air. Air terdiri atas unsur-unsur kimia
hidrogen, dan oksigen yang dikenal dengan istilah H2O. Unsur tersebut ada dalam bentuk gas, cair, maupun padat. Air muncul sebagai cairan di permukaan bumi dalam kondisi normal yang merupakan kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Yang kedua, iklim. Iklim merupakan komponen yang terbentuk dari hasil interaksi berbagai komponen abiotik lainnya. Contohnya, kelembaban udara, suhu, dan curah hujan. Iklim juga dapat mempengaruhi kesuburan tanah, tetapi kesuburan tanah tidak berpengaruh terhadap iklim. Yang ketiga, tanah. Tanah bertindak sebagai tempat organisme utama di muka bumi. Tanah juga menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Tanah berfungsi sebagai reservoir air dan nutrisi sebagai media untuk penyaringan dan pemecahan limbah berbahaya. Anak ibu, tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim dan pembusukan bahan organik. Tanah mempunyai sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral yang tertentu. Keempat, udara. Udara merupakan campuran yang terdiri dari berbagai macam gas di atmosfer bumi. Udara terdiri dari berbagai macam gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, fosfor, dan lain sebagainya. Semua makhluk hidup membutuhkan nitrogen untuk membentuk protein. Oksigen digunakan untuk bernapas bagi makhluk hidup. Sementara karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis. Komponen abiotik yang kelima adalah topografi. Topografi ada beberapa faktor. Yang pertama namanya altitude, yang kedua latitude. Altitude adalah ketinggian suatu tempat yang diukur dari permukaan lain. Sementara latitude adalah tempat lintang yang diukur dari garis khatulistiwa. Keenam, kelembaban. Kelembaban merupakan salah satu komponen abiotik yang berada di udara dan tanah. Kelembaban adalah kandungan uap air di udara, sedangkan kelembaban di tanah berarti kandungan air dalam tanah. Komponen abiotik yang terakhir yaitu garam mineral. Garam mineral adalah ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium yang ada di dalam tanah dan lingkungan. Komponen garam mineral tertentu menentukan sifat tanah dan air. Itu semua dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk melaksanakan pertumbuhan dan proses metabolisme tubuh. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan ini Ibu buat tugas sebagai latihan. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.